Ya, baik. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk suaranya bisa jelas terdengar? Jelas, Pak, terdengar. Ya, oke. Di sore hari ini kita bertemu lagi ya di eh, mata kuliah metode penelitian atau yang biasa dikenal dengan eh, bagaimana cara melakukan penelitian atau langkah-langkah apa saja yang dikerjakan, kemudian sikap apa yang akan dilakukan pada saat mengerjakan penelitian tersebut. Nah, di pertemuan sore hari ini merupakan eh, kelanjutan dari pertemuan yang minggu lalu, di minggu sebelumnya. Penelitian itu diawali ketika ada suatu permasalahan. Jadi yang eh, utama pada saat penelitian itu dikerjakan, penelitian harus bisa menyelesaikan permasalahan. Lalu untuk tampilan share screen-nya sudah bisa keluar terlihat. Belum, Pak. Ada, Pak. Ya. Nah, di minggu yang lalu ini ceritanya seperti ini. Jadi ada problem terlebih dahulu yang harus ditentukan pada saat melakukan penelitian. Jadi kalau eh, permasalahan yang tidak ada atau bahkan dikatakan tidak ada suatu masalah, ya tidak perlu dilakukan eh, suatu penelitian. Karena kalau melakukan penelitian sedangkan tidak ada permasalahan, ya itu sama saja menghabiskan waktu, kemudian energi, biaya dan lainnya. Jadi yang harus dimiliki terlebih dahulu pada saat mengerjakan penelitian harus bisa merumuskan permasalahan. Nah, berangkat dari permasalahan, kemudian pada saat menentukan kriteria di metode penelitian ini, yang pertama metode penelitian itu atau metode ilmiah yang dikerjakan ini harus ada fakta. Fakta itu ya faktual, bukan hal yang fiktif. Jadi kondisinya adalah kondisi yang eh, bisa dibuktikan berdasarkan fakta. Kemudian bebas dari prasangka. Prasangka ini artinya ya sama halnya dengan kata lain ya kecurigaan ya. Kecurigaan atau dugaan-dugaan yang dugaan tersebut eh, belum bisa dibuktikan dengan data yang sudah ada. Lalu metode ilmiah ini menggunakan prinsip analisis. Jadi setelah mendapatkan fakta, data, dan bebas dari eh, prasangka, maka metode selanjutnya di bagian ilmiah ini bisa dilakukan analisis untuk data-data yang sudah didapatkan tersebut. Lalu yang selanjutnya menggunakan hipotesis. Untuk hipotesis ini adalah semacam eh, kesimpulan ya atau conclusion sementara, kesimpulan eh,
Tara dari data yang sudah didapatkan dari hasil analisis tersebut. Jadi analisis yang didapat, kemudian apa yang bisa dihipotesiskan. Lalu yang selanjutnya menggunakan ukuran objektif, objektif bukan subjektif ya. Jadi pada kondisi ini harus dengan prinsip yang objektif. Ya, apa adanya. Artinya objektif itu ya sama halnya sesuai dengan kondisi sebenarnya. Tidak ada manipulasi. Manipulasi itu artinya merubah data atau memainkan data yang sudah diperoleh atau mengedit data atau mengotak-atik data sehingga datanya seolah-olah menjadi hal yang seolah-olah ya menjadi hal yang fakta. fakta. Tetapi nyatanya atau aktualnya tidak objektif. Nah, ini yang perlu juga diperhatikan. Jadi pada saat mendapatkan data, ya keluarkan saja data yang didapatkan. Ya apapun itu, walaupun datanya tidak memuaskan dengan keinginan yang ingin dicapai pada saat melakukan penelitian, ya tampilkan atau keluarkan datanya, ya inilah datanya. Data hasil dari pengujian menggunakan metode ini atau menggunakan cara seperti ini. Itu adalah data-data yang harus ditampilkan atau dikeluarkan secara objektif. Lalu di bagian akhir, data-data yang sudah diperoleh kemudian bisa dikuantifikasi atau dihitung secara perhitungan kuantitas, secara statistik atau menggunakan hitungan. Hitungan ini ya bisa dari model matematika yang digunakan, model matematik, kemudian dari persamaan rumus yang dipakai atau menggunakan perhitungan secara statistik untuk mendapatkan data yang diinginkan supaya bisa memberikan informasi. Jadi di bagian akhir adalah data yang sudah didapatkan tersebut harus bisa memberikan informasi. Nah, lalu yang berikutnya di bagian selanjutnya tampilan share screen-nya stabil ya, bisa jelas terdengar untuk suara dan tampilannya. Untuk suaranya bisa jelas terdengar ya. Jelas, Pak. Ya. Nah, di beberapa langkah metode ilmiah, yang pertama merumuskan serta mendefinisikan masalah. Jadi, ya apapun itu ya, pada saat melakukan penelitian, penelitian itu ya misalnya di tingkat sarjana, S1, atau program pasca sarjana, atau bahkan di S3, ini selalu atau harus bisa mendefinisikan permasalahan. Nah, cuman bedanya kalau di sarjana di S1 kan tingkat masalah yang akan diselesaikan itu tidak sejauh di program S2 atau di S3. Jadi yang harus didapatkan pada saat melakukan penelitian itu ada masalah terlebih dahulu. Kemudian studi kepustakaan ini lebih sering dikenal dengan nama review artikel ya,
artikel, atau artikel itu bisa berupa jurnal, JIN, jurnal internasional, atau JN, jurnal nasional, atau hasil dari eh, proceeding. Proceeding ini ya semacam seminar. Ini juga bisa dijadikan sebagai studi kepustakaan. Tujuannya apa untuk melakukan studi ini? Supaya bisa menelusuri. Menelusuri itu ya artinya sama saja mencari hal apa yang bisa dikatakan memiliki nilai hal yang berbeda, atau baru, atau hal yang eh, unik ya, atau yang belum pernah dilakukan penelitiannya di tahun yang sebelumnya. Jadi tahun sebelumnya itu sudah, atau di tahun sebelumnya ini sudah pernah melakukan penelitian, misalnya di tahun kembali ke belakang 2023 ya, 2022 atau 2021 dan sampai seterusnya, itu dilakukan studi kepustakaan. Lalu yang selanjutnya setelah menentukan studi kepustakaan, nanti mulai bisa melakukan pengujian atau hipotesis apa, atau kesimpulan apa untuk sementara ya, karena hipotesis ini bisa saja masih perlu pendalaman, sehingga data-data yang diperoleh tersebut harus didapatkan lebih banyak lagi, atau lebih lengkap lagi untuk bisa memberikan kesimpulan akhirnya. Kemudian 1, 2, 3 hipotesis, lalu yang berikutnya data. Ya, data ini hal yang paling penting ya. Karena kalau misalnya melakukan penelitian tidak memiliki data, tidak mempunyai data, atau tidak ada data yang didapatkan, ya sulit di bagian akhirnya untuk bisa membuat kesimpulan, atau bahkan di bagian close-nya ini harus membuat laporan. Nah, karena kalau misalnya tidak ada data, ya apa yang mau di report atau mau dilaporkan dari penelitian yang dikerjakan tersebut. Lalu yang selanjutnya eh, data sudah, kemudian disusun, data tersebut dikumpulkan. Bisa saja data ini berupa data kualitatif, kualitatif, kemudian ada data kuantitatif. Data kualitatif dan data kualitatif disusun, kemudian dianalisis datanya, dan diinterpretasi. Interpretasi itu artinya diterjemahkan. Karena data ini ya eh, kalau tidak diterjemahkan atau tidak dijelaskan ya, maksudnya diinterpretasi itu artinya dijelaskan atau diterjemahkan data yang sudah diperoleh tersebut, kurang memberikan informasi. Jadi informasi yang sudah ada, karena datanya tidak dijelaskan, data yang diperoleh ini memberikan arti apa, atau data yang didapatkan ini memberikan maknanya seperti apa, itu adalah interpretasi dari data-data yang didapat. Nah, bagian ini merupakan bagian yang uh, penting ya di bagian tersebut, karena ketika memberikan interpretasi, seorang yang melakukan penelitian juga bisa melakukan analisis atau semacam eh, pendapat ya, atau komentar, atau semacam suggestion yang diberikan untuk bisa mengartikan data yang diperoleh tersebut.
Lalu hal yang berikutnya setelah melakukan susunan, menganalisis dan memberikan interpretasi, kemudian memberikan arah untuk menuju membuat kesimpulan. Sebelum dibuat kesimpulan ya bisa di generalisasikan atau dibuat hal yang menjadi bagian umum. Jadi kalau ada yang kemarin tuh ada apa data ya, misalnya premis major, ada minor, kemudian dibuat secara general dan di bagian akhirnya disimpulkan. Kesimpulan merupakan bagian yang akhir ya, dalam arti akhir ini bukan dalam akhir penelitian tersebut langsung eh, berakhir ya, dia setelah disimpulkan berarti penelitian tersebut tidak bisa dilanjutkan lagi atau tidak bisa ini, bukan hal seperti itu. Jadi kesimpulan itu ya hanya bagian sampai tahap ini, sampai bagian ini hal-hal tersebut bisa disimpulkan. Tapi kalau misalnya masih dilakukan atau ingin dilakukan lagi pendalaman lebih jauh lagi, ya bisa saja penelitian tersebut dieksplor. Nah, di bagian ini kesimpulan merupakan hubungan yang menjelaskan dari bagian nomor satu. Jadi kalau ditarik garisnya, pada saat melakukan penelitian ada permasalahan. Permasalahan itu seringkali ditulis dalam bagian ya, nomor satu, poin satu, permasalahan nomor satu, permasalahan nomor dua, nomor tiga, nomor empat, dan nomor lima ya. Misalnya ada lima problem. Nah, lalu disimpulkan. Ya, kesimpulan itu adalah kesimpulan yang menyimpulkan misalnya untuk permasalahan di bagian nomor satu atau bagian part one, part satunya. Apa yang bisa disimpulkan? Apa yang bisa diberikan semacam apa conclusion dari masalah yang diselesaikan untuk nomor satu. Lalu permasalahan untuk nomor dua, apa yang bisa disimpulkan? Nomor tiga, empat, lima, dan seterusnya. Nah, itu adalah eh, hal yang bisa ditarik ya secara benang merah antara permasalahan dengan di bagian akhirnya itu mengeluarkan eh, kesimpulan. Kemudian setelah kesimpulan, ya umumnya dibuat semacam laporan, laporan ilmiah, ya bisa dalam bentuk macam-macam ya. Ada yang berupa buku, buku, buku logbook, atau ada juga dirubah ke dalam bentuk tulisan. Tulisan bisa berupa artikel, artikel ilmiah. Itu merupakan laporan yang dituliskan dari hasil penelitian. Laporan-laporan ini atau artikel yang didapatkan dari laporan ilmiah ya tujuannya untuk bisa mempublikasikan, memberikan informasi ke pembaca atau yang membutuhkan ya, membutuhkan untuk bisa melakukan pengembangan penelitian selanjutnya. Nah, di bagian ini tadi ada kesimpulan ya. Untuk kesimpulannya itu kan kalau di bagian tersebut hanya pada tahap itu. Nah,
ketika artikel ini dimasukkan, ketika kesimpulan ini di input atau dituliskan ke dalam bentuk artikel, sehingga eh, studi kepustakaan ini bisa dilanjutkan lagi untuk peneliti atau orang yang akan mengerjakan penelitian selanjutnya atau penelitian berikutnya. Jadi dari kesimpulan yang diperoleh pada penelitian tahap ini ya sampai sini yang disimpulkan, kemudian nanti bisa dilanjutkan lagi ke langkah selanjutnya untuk mengerjakan penelitian. Penelitian tidak akan pernah berakhir dari awal sampai akhir terusnya. Artinya ketika manusia berada di bumi ya, maksudnya di berawal sampai terus itu penelitian tidak akan pernah berakhir. Ya dengan kata lain ya sampai kiamat juga penelitian akan terus berlanjut karena eh, kebutuhan atau permasalahan tersebut selalu bertambah ya dari tahun ke tahun atau dari era ke era atau dari zaman ke zaman sehingga menyebabkan penelitian tersebut selalu berlanjut atau selalu terus menerus atau berkelanjutan. Ya. Nah, ini merupakan bagian langkah dalam metode ilmiah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu yang berikutnya di bagian selanjutnya untuk asumsi dan batasan dalam metode ilmiah terdapat yang pertama terdapatnya reguler atau keteraturan. Jadi pada saat melakukan penelitian itu kan sering kali dituliskan rumusan masalah ya atau problem statement, lalu di bawahnya poin 1.2 atau 1.3 ada batasan. Nah, di batasan ini ya bisa diartikan juga sebagai batasan permasalahan yang akan dicari di penelitian tersebut. Asumsi dan batasan dalam metode ilmiah yang pertama ada keteraturan atau ada reguler atau aturan, misalnya ya seringkali dituliskan kalau di skripsi itu kan penelitian ini dilakukan misalnya menggunakan material yang terbuat dari aluminium, aluminium. Nah, ini merupakan regulernya, aturannya. Jadi aturan daripada pada saat melakukan riset tersebut, ya bahan yang utama digunakan adalah materialnya eh, ini aluminium. Jadi tidak menggunakan material yang terbuat dari steel, dari baja atau dari eh, plastik atau dari karet. Itu adalah eh, reguler atau yang mengatur di batasan tersebut. Kemudian terjadinya suatu kejadian selalu ada kaitan dengan dan tergantung kejadian lain yang mendahului. Jadi ada eh, sebab akibat. Jadi ada hubungan yang sudah pernah dilakukan di penelitian yang lalu, kemudian dari bagian yang akan dikerjakan itu masih ada hubungannya atau masih ada ketergantungan. Nah, ini merupakan bagian yang terjadinya suatu kejadian selalu ada kaitan dengan dan tergantung dengan kejadian lain yang awal atau yang terdahulunya. Lalu yang selanjutnya adanya kontinuitas, kontinu ya, ini keberlanjutan dalam proses penelitian.
Nah, inilah yang tadi menjadikan peran studi pustaka atau yang biasa dikenal juga dengan review artikel. Karena adanya continuity, keberlanjutan. Jadi ya penelitian itu tidak misalnya tiba-tiba mengerjakan ini atau tiba-tiba melakukan ini. Berarti ada hal yang sebelumnya. Hal yang sebelumnya itu ya hal yang sudah dilakukan eh, di tahun yang lalu. Nah, sebagai ilustrasi ya, ini sebagai ilustrasi ya itu semuanya juga berlaku untuk penelitian yang lain. Misalkan eh, di era sekarang kan alat komunikasi sebagai contoh ya, alat komunikasi itu kan sudah cukup cukup canggih ya, sudah bisa berkomunikasi secara visual dan secara audio. Dulu di tahun-tahun sekitar tahun 2000 atau tahun 1998 atau 1995 itu handphone atau alat komunikasi hanya bisa melakukan telepon saja atau hanya bisa menerima pesan message ya. Kalau dulu ada namanya kalau misalnya pernah dengar pager, pager itu ya alat komunikasi tapi tidak bisa mengeluarkan suara tapi hanya berupa pesan. Nah, itu merupakan keberlanjutan, continue. Jadi penelitian yang sekarang eh, handphone kan masih terus tetap dikembangkan ya. Nah, misalnya yang di era sekarang di tahun 2024 kemampuan dari handphone itu ada yang eh, jaringannya sudah support dengan 5G, 5G atau ada yang mau mengarah ke 6G ya untuk jaringan aksesnya. Nah, pada saat melakukan penelitian dari sebelum uh, audio dan visual itu penelitian sebelumnya sudah mulai diawali dengan misalnya sudah ada yang melakukan penelitian menggunakan uh, pengiriman kirim pesan melalui tulisan. Terus berlanjut dari eh, tahun ke tahun sehingga sampailah di tahun ini ya di tahun era sekarang 2024 misalnya ini dari sekitar tahun 1995-an ya itu sampai tahun 24 inilah yang dimaksud dengan kontinuitas. Jadi ada lanjutan. Jadi nggak tiba-tiba penelitian itu si handphone katakanlah misalnya Android atau apa sekarang itu ya Apple ya tiba-tiba sudah mampu mengeluarkan atau melakukan komunikasi secara audio dan visual. Nah, sebelumnya itu sudah ada dulu penelitian yang mengawali. Nah, mengawali itu terus eh, berlanjut dan continue. Ini yang dinamakan dengan adanya kontinuitas dalam penelitian. Jadi kalau diteruskan lagi ya 2024 terus sampai seterusnya ya, sampai seterusnya ya apa yang akan didapatkan. Bisa saja nanti teknologi handphone ya bervariasi. Yang awalnya sekarang kan eh, untuk jaringan sudah cukup bagus ya. Ketika mengakses internet sudah ada 5G, lalu bisa saja nanti di era selanjutnya
untuk handphone yang awalnya touchscreen, layar sentuh ya. Kemudian bisa menggunakan suara. Jadi dengan mengenali suara pemilik handphone ya tidak perlu menggunakan sentuhan lagi, tapi hanya cukup mengeluarkan suara dan perintah, lalu secara benar handphone tersebut bisa difungsikan. Jadi tidak sekarang kan kalau handphone kan masih menggunakan eh, telunjuk ya, atau menggunakan jari untuk misalnya memilih menu menu opsi-opsi yang tertulis. Nah, nanti bisa saja di bagian selanjutnya ya itu tidak dilakukan lagi, atau sudah banyak yang menggunakan hanya dengan menggunakan misalnya tadi dengan suara, lalu dengan pikiran. Jadi hanya ngelihat handphone, melihat kamera, lalu ada face to face dari tatapan mata ya antara kamera dengan mata pengguna handphone, lalu handphone bisa menerjemahkan frekuensi gelombang otak dari pengguna handphone tersebut. Dia mau ngapain? Mau mengerjakan apa? Atau mau misalnya mau memanggil panggilan telepon atau mengirim pesan, ya hanya cukup dengan melakukan pandangan atau melihat saja, maka handphone tersebut bisa bekerja. Nah, ini adalah kontinuitas atau keberlanjutan, ya nanti bisa saja itu terjadi di tahun eh, selanjutnya. Nah, itu arti dari continuity. Kemudian yang berikutnya, pengetahuan yang didapat dari penelitian harus dapat dikomunikasikan. Ini merupakan tadi semacam interpretasi atau data yang sudah diperoleh harus bisa eh, harus bisa diinformasikan atau bisa dikomunikasikan, dan harus bisa dimanfaatkan dan bisa dipergunakan. Ya, nah itu merupakan bagian dari asumsi dan batasan dalam metode ilmiah. Lalu yang kemudian yang selanjutnya adalah di bagian ini ada pertanyaan. Kalau tidak ada, saya akan masuk lagi ke slide selanjutnya atau share screen berikutnya. Nah, di layar tampilan untuk share screen-nya sudah bisa keluar tampilannya, sudah bisa Sudah, terlihat. Pak. Sudah, Pak. Ya, nah ini adalah lanjutan ya. Misalkan kalau ada pertanyaan atau ada diskusi, nanti bisa tulis di kolom chatnya, atau bisa mengaktifkan mic atau on mic ya, mic-nya dihidupkan. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan lanjutkan lagi di slide selanjutnya. Langkah utama dalam suatu penelitian adalah menceritakan yang pertama tadi ada permasalahan, lalu setelah masalah didapatkan ada identifikasi masalah. Kemudian identifikasi masalah itu artinya merumuskan ya, mengidentitaskan atau menjelaskan permasalahan apa yang ingin dicari. Kemudian yang berikutnya, hipotesis, dugaan atau jawaban sementara terhadap masalah yang diajukan, sehingga dibutuhkan struktur atau semacam rangka pemikiran yang didasarkan pada teori
yang sudah sebelumnya ya, teori atau kajian teoritis dalam hal membuat susunan uh, hipotesis atau jawaban sementara tersebut. Lalu yang selanjutnya untuk kajian secara teoritis, pada suatu penelitian, kajian teoritis, teori mendasar, teori umum. Jadi ada teori dasar itu ya fundamental ya, fundamental fundamental teori atau general teori merupakan uraian sistematis tentang teori-teori ilmiah sebagai alat yang membantu penelitian untuk bisa melakukan solving problem, memecahkan permasalahan. Itu tujuan atau fungsi dari eh, teori umum tersebut. Lalu yang selanjutnya setelah masalah penelitian dirumuskan, maka langkah kedua dalam proses penelitian secara eh, kuantitas ya, berupa nilai angka, adalah mencari teori, konsep, dan generalisasi hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan teori untuk melaksanakan penelitian. Nah, di bagian ini ada landasan teori yang perlu ditegakkan atau penelitian tersebut mempunyai dasar yang kokoh, bukan sekedar trial. Karena kalau misalnya riset itu lebih banyak dilakukan secara ini ya, secara trial atau coba-coba, trial itu apa, try again ya, atau apa, coba lagi atau coba terus ya, penelitian juga menjadi kurang efektif, kurang kurang efektif. Karena kenapa dikatakan kurang efektif? Yang pertama, ketika melakukan trial atau coba-coba, satu yang akan dihabiskan ya atau akan membutuhkan adalah membutuhkan yang pertama waktu ya. Waktu kan karena untuk mencoba eh, belum berhasil, dicoba lagi di waktu berikutnya, oh masih belum berhasil lagi, dicoba lagi, waktu ya pasti akan menghabiskan atau membutuhkan waktu. Inilah yang menjadikan hal tersebut kurang efektif. Lalu yang selanjutnya selain waktu juga eh, cost ya atau biaya yang dikeluarkan pada saat mengerjakan penelitian tersebut. Karena penelitian tersebut dilakukan secara trial atau dicoba lagi, coba lagi ya, ada eh, biaya yang dipergunakan. Inilah yang menjadikan penelitian tersebut eh, kurang efektif. Waktu, biaya, kemudian bisa saja membutuhkan space atau tempat. Misalnya dicoba di tempat A, oh ternyata tidak berhasil, dicoba lagi di tempat B, ternyata tidak berhasil, dicoba lagi di tempat C atau di tempat D dan seterusnya. Ini juga menjadikan kurang efektif. Nah, inilah fungsi landasan teori. Tujuannya landasan teori ini perlu ditegakkan atau dipergunakan agar penelitian itu mempunyai dasar yang kuat atau dasar yang kokoh. Tujuannya adalah untuk bisa mengurangi yang namanya trial and error, trial atau coba terus.
waktu, kemudian cost, biaya, space, lalu bisa saja nanti tim riset, ganti orang, ganti peneliti, ini juga menjadikan hal tersebut kurang efektif karena banyak melakukan pengujian yang secara berulang. Dan masih banyak lagi ya dalam hal teoritis tersebut, dalam hal apa secara trial atau secara error tersebut. Nah, lalu yang selanjutnya di bagian berikutnya, tampilan share screen-nya stabil ya, untuk tampilan dan suaranya bisa terdengar dengan jelas. Untuk suaranya bisa masuk jelas ya. Ya. Nah, lalu yang berikutnya adalah kerangka teoritis, disebut meyakinkan jika memenuhi ketentuan, ketentuan atau kriteria. Yang pertama adalah teori yang dipergunakan dalam membangun kerangka berpikir, struktur melakukan berpikirnya harus merupakan pilihan dari sejumlah teori. Teori A, teori B, teori C, teori D, itu adalah sejumlah teori yang dikuasai secara komprehensif. Komprehensif itu artinya ya menyeluruh antara teori 1 dengan teori 2, teori 3, teori 4, misalnya ada 5 teori yang digunakan, itu dikuasai secara komprehensif dengan mencakup perkembangan teori baru, perkembangan dari teori yang baru atau hal yang baru. Itu poinnya nomor 1. Lalu yang kedua, mampu mengidentifikasi masalah. Masalah tersebut harus bisa diidentified, diidentifikasi itu ya dikenali, mengenali masalah, memahami masalah, atau mengetahui masalah yang timbul di sekitar permasalahan tersebut. Jadi ada masalah yang akan dicari, juga ada masalah yang ada permasalahan di permasalahan tersebut. Jadi pada saat melakukan penelitian, ya bisa saja apa namanya rumusan masalah atau permasalahan itu sudah dituliskan. Kemudian untuk masalah eh, tersebut yang akan diselesaikan tersebut, jadi ada masalah eh, lainnya. Supaya masalah tersebut bisa terselesaikan, berarti harus menyelesaikan masalah eh, yang lain. Nah, ini yang harus bisa diidentifikasi atau bisa dikenali permasalahan yang timbul di sekitar permasalahan tersebut. Jadi poinnya yang eh, bagian ini, teori-teori harus bisa dipergunakan, teori pendukung, kemudian bisa mengidentifikasi masalah eh, dengan baik, atau bisa mengenali permasalahan yang timbul di sekitar permasalahan tersebut. Ya, lalu yang berikutnya, seorang peneliti harus menguasai teori ilmiah sebagai dasar argumen. Argumen ini adalah pendapat. Argumen itu sama halnya dengan pendapat, atau dengan kata lain komentar. Komentar
individu. Individu dari yang melakukan penelitian. Individu. Bisa saja nanti di riset group atau di grup research ya, itu ada empat empat orang yang melakukan penelitian. Nah, di bagian ini ya orang pertama, orang kedua, orang ketiga, orang keempat ini harus menguasai teori ilmiahnya. Supaya apa? Supaya bisa beradu argumen atau beradu pendapat atau beradu komentar. Jadi kalau pada saat misalnya eh, peneliti pertama mengeluarkan pendapatnya seperti ini, lalu peneliti kedua pendapatnya seperti itu ada argumennya, ada apa namanya teorinya. Karena kalau misalnya tidak dilandasi dengan teori, ya akan sulit juga untuk melakukan diskusi atau semacam eh, sharing ya, atau membagi pengalaman atau membagikan informasi. Kalau tidak ada penguasaan teori, ya nanti pendapat atau komentarnya itu ya bisa saja yang dikeluarkan komentarnya tidak sesuai atau bahkan yang lebih uniknya lagi ya tidak bisa nyambung, tidak eh, nyambung ya antara peneliti satu dengan peneliti dua. Misalkan peneliti pertama secara teori ilmiahnya kuat ya, sehingga ketika diadu argumen ya nyambung. Tapi di bagian misalnya di bagian berikutnya atau di bagian ini karena riset group ada peneliti kedua teorinya atau penguasaan teorinya kurang, sehingga ketika diadu apa diajak berdiskusi atau menyelesaikan permasalahan tersebut ya bisa dikatakan ya eh, belum terkonek atau belum menyambung. Itu mengerjakan apa ya? Itu bagaimana sih seperti itu? Kenapa sih seperti ini ya? Itu adalah hal yang masih misalnya ya masih belum tersambung atau masih belum terpikirkan. Jadi masih di bagian misalnya peneliti anggota kedua ya masih mikir-mikir atau masih apa dengan kata lain ya bengong aja atau hanya melihat aja ini ngerjain apa sih? Ini melakukan apa sih? Nah, itu adalah di bagian tersebut ya teori-teori ilmiahnya masih belum didapat. Nah, itu yang perlu dikuasai terlebih dahulu pada saat melakukan penelitian. Sehingga ketika teori ilmiahnya sudah kuat, antara satu, dua, tiga, empat, ya nanti bisa saling bertukar pikiran. Menurut pendapat ini, dengan teori ini, argumennya seperti ini. Menurut pendapat nomor tiga, dari teori ilmiah yang dibaca atau teori ilmiah yang sudah dipelajari, pendapatnya seperti ini, dan seterusnya. Peneliti melakukan argumen, kemudian untuk bisa menyusun kerangka pikiran supaya bisa mengeluarkan hipotesis. Hipotesis dari kesimpulan sementara dari empat yang melakukan empat orang ya atau riset group yang melakukan penelitian tersebut. Ya,
Lalu yang berikutnya, kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dengan dua variabel atau lebih. Variabel itu ya bagian atau variasi variasi yang dipergunakan. Misalnya variabelnya memvariasikan mengenai tekanan. Kemudian ada variasi tentang kecepatan. Lalu variasi tentang temperatur. Lalu misalnya ada lagi variasi mengenai kekasaran permukaan. Itu adalah bagian dari variabel. Untuk variabelnya ya dua variabel. Kalau misalnya hanya satu variabel kan agak sulit untuk melakukan analisis. Misalnya variabel yang digunakan hanya variabel misalnya tekanan. Misalnya ini ya, tekanan. Ini kalau mau dibuat grafik kan bagaimana? Misalnya bidang apa namanya X ya. Sumbu X ini tekanan, lalu yang bidang Y-nya tidak ada variabel. Nah, ini yang sulit dijelaskan. Artinya sulit untuk memberikan informasi. Data yang diperoleh data tekanan, lalu apa yang akan ditampilkan. Kalau misalnya nanti misalkan ngukur ya, tekanan 20 bar, lalu 30 bar, kemudian 40 bar tekanannya. 20, 30, 40 terhadap apa? Kalau hanya menggunakan satu variabel. Nah, di bagian penelitian ya minimal digunakan dua variabel supaya bisa melihat informasi atau mengeluarkan informasi yang ingin diceritakan. Jadi kalau misalnya di bagian ini variabelnya ada tekanan, kemudian misalnya dengan temperatur atau di bagian ini ditulis ya temperatur. Nah, ini kan bisa terlihat pada saat ini kalau ini adalah legendnya 20, 30 dan ini adalah 40. Nanti bisa terlihat misalnya pada tekanan 20 temperaturnya di mana? Apakah di sini di titik ini? Lalu misalnya pada saat tekanannya 30, oh ternyata temperaturnya mengalami penurunan. Lalu pada saat tekanannya 40 ya, 40 bar, tekanannya di sini di 40, tapi temperaturnya mengalami peningkatan. Nah, ini adalah variabel yang bisa memberikan informasi. Jadi kalau misalnya ini dijadikan uh, garis, ya dia akan membentuk trennya seperti ini penjelasannya. Kerangka berpikir dalam satu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dengan dua variabel atau lebih. Jadi nanti bisa variasi, ada pengaruh tekanan terhadap misalnya kecepatan, atau dari kecepatan bisa mempengaruhi tingkat kekasaran permukaan dalam hal misalnya manufaktur suatu produk. Kecepatan potong mata pahat
RPM-nya terhadap kekasaran permukaan atau tingkat kehalusan. Itu adalah variabel yang dikeluarkan untuk bisa menjelaskan informasi data yang diperoleh. Kalau hanya satu variabel, ya sulit untuk mengartikan data yang diperoleh tersebut seperti apa datanya. Jadi kalau misalnya punya data, ya hanya data, misalnya data kekasaran permukaan, nilainya 40, 30, 50, 40, 30, 40, 50. Ini terhadap apa? Terhadap apa yang dilakukan. Itu yang menjadi variabelnya. Ya, lalu yang berikutnya, apabila penelitian hanya membahas sebuah variabel atau lebih secara mandiri, maka yang dilakukan peneliti ya, di samping mengemukakan deskripsi teoritis untuk masing-masing variabel, juga argumen terhadap besaran variabel yang diteliti. Jadi pada saat penelitian itu hanya membahas one variabel ya, tadi misalnya satu variabel, misalnya kekasaran permukaan, maka yang dilakukan peneliti di samping mengemukakan deskripsi teoritis, jadi pada saat misalnya 30 kekasaran permukaan, nilai kuantitatifnya nilainya 30, ini harus dideskripsikan secara teoritis. Bagaimana bisa mendapatkan nilai 30 tersebut, atau menjelaskan perilaku apa yang dilakukan atau pekerjaan apa yang dilakukan sehingga bisa mendapatkan nilai kekasaran permukaannya nilainya 30. Jadi hanya menjelaskan per bagian per partnya. 30, kemudian 40, itu bagaimana melakukannya, pengerjaannya. Lalu 50 dan seterusnya. Untuk masing-masing variabelnya. Jadi variabelnya ya dijelaskan per variabel. Ya, sampai sini ada diskusi atau ada yang mau ditanyakan? Untuk suaranya jelas bisa terdengar ya? Iya Pak, jelas Pak. Ya. Oke, kalau tidak ada, saya akan masuk lagi ke slide berikutnya. Di bagian selanjutnya, pengetahuan ilmiah secara premis ya, premis dasar dalam eh, rangka membuat argumentasi atau pendapat yang tadi diceritakan, menjamin dua hal. Yang pertama adalah karena kebenaran pernyataan ilmiah telah teruji lewat proses keilmuan, maka kesimpulan yang ditarik merupakan jawaban yang bisa diandalkan. Di bagian akhir ini ya bisa diandalkan itu ya dengan bahasa lainnya ya bisa dibuktikan, bisa dibuktikan atau bisa terbukti ya. Lalu bagaimana bisa membuktikannya ya bisa diuji ulang atau dilakukan pengujian secara berulang. Dicoba lagi ya sama hasilnya, dicoba lagi ya itu yang disimpulkan, hasilnya seperti itu. Itu adalah bisa diandalkan. Kemudian dengan menggunakan pernyataan yang sah diakui sebagai pengetahuan baru yang ditarik secara deduktif akan bersifat konsisten. Konsisten itu ya tidak ada perubahan, konsis ya, tidak ada perubahan. Itu yang dinamakan konsisten. Tidak ada perubahan dengan bagian pengetahuan yang telah disusun. Jadi kalau ditarik secara
benang merah antara teori 1, 2, 3, misalnya menggunakan 1, 2, 3 teori, itu tidak ada eh, perubahan yang secara eh, terbalik ya. Artinya misalkan secara berubah secara 180 derajat. Jadi tidak mengalami perubahan. Jadi artinya ya ketika ada perbedaan yaitu hanya berupa penambahan teori atau temuan teori baru. Menggunakan pernyataan yang sah diakui sebagai pengetahuan baru yang ditarik secara deduktif dan sifatnya konsisten. Ya, lalu yang selanjutnya secara singkat langkah dalam menyusun hipotesis atau yang tadi dikenal dengan kesimpulan sementara dapat dibagi ke dalam kegiatan atau step ya, step-step berikut ini. Yang pertama pengkajian teori ilmiah tersebut relevan. Relevan ini ya dikatakan relevan ya ada hubungan ya, relevansi. Relevan itu ya ada hubungan, relevan berhubungan ini apa namanya berhubungan bisa diartikan sebagai korelasi. Pengkajian teori ilmiah yang relevan dengan variabel penelitian. Jadi kalau bicara mengenai variabel, tadi misalnya ada variabel tekanan, tekanan ya, variabel tekanan, kemudian apa velocity ya, kecepatan, velocity misalnya temperatur. Hubungan. Jadi antara bagian misalnya eh, tekanan dengan temperatur itu ada hubungannya, ada relevannya. Jadi ketika tekanannya naik, temperaturnya bisa saja ikut naik juga. Jadi kalau digambarkan ini P tekanan dan ini adalah T temperatur. Ketika temperaturnya naik, maka tekanannya juga naik. Jadi membentuk grafik secara linier. Itu adalah hubungan antara tekanan dengan temperatur. Ya, lalu yang bagian berikutnya adalah pembahasan penelitian relevan, pembahasan penelitian-penelitian yang relevan. Jadi pada saat mengumpulkan ya atau melakukan ini di lingkari misalnya penelitian-penelitian yang relevan. Jadi pada saat melakukan studi pustaka, studi pustaka itu ketika melakukan review artikel penelitian tersebut ada hubungan relevan. Hubungan ya kata kuncinya adalah relevan atau hubungannya atau korelasinya. Misalnya melakukan penelitian mengenai katakanlah energi ya, bicara tentang
energi, misalnya energi air, energi air, eh, energi air. Nah, artikel yang dicari atau penelitian ya, penelitian yang di pembahasan atau penelitian-penelitian yang dicari tersebut ya harus membahas penelitian yang berhubungan dengan penelitiannya energi air. Itu adalah relevan. Tapi kalau misalnya penelitian yang dijadikan studi pustakanya, misalnya ada yang menggunakan energi angin atau energi yang digunakan adalah energi magnet. Ya, secara hubungan atau relevansinya itu eh, sulit untuk dihubungkan. Yang satu cerita tentang fluida kompresibel, fluida angin. Lalu yang satu lagi menceritakan fluida unkompresi, yang tidak bisa dimampatkan atau unkompressible. Ya, tidak memiliki hubungan relevan. Inilah pentingnya bagian tersebut dalam hal secara singkat untuk menyusun hipotesis, pembahasan penelitian yang relevan. Lalu yang ketiga, menyusun kerangka berpikir, strukturnya atau rangka berpikir dalam pengujian hipotesis menggunakan premis ya. Di pertemuan sebelumnya ada premis mayor, semacam pernyataan secara umum, lalu ada pernyataan secara minor atau spesifik, dan di bagian akhirnya membuat hipotesis. Nah, ini bagian yang menjadikan poin 1, 2, dan 3 secara singkat langkah dalam menyusun hipotesis untuk kegiatan penelitian. Ya, lalu yang berikutnya setelah masalah penelitian dirumuskan, masalah penelitian dituliskan, dirumuskan, maka langkah kedua dalam proses penelitian secara kuantitatif ya, ini membicarakan sudut pandangnya adalah secara kuantitatif, karena ada data kualitatif, ada juga data kuantitatif. Yang kita gunakan ini sudut pandangnya secara kuantitatif, karena di bidang engineering itu atau di bidang teknik ini banyak menggunakan kuantitatifnya. Yang pertama adalah teori-teori. Ada teori 1, 2, 3, 4, seberapa banyak teori yang dipergunakan atau seberapa banyak rumus atau persamaan atau model matematika yang dipakai, itu adalah teori yang mendukung. Kemudian konsep-konsep, konsep itu ya rancangan atau desain ya, semacam konsep atau bisa diartikan juga sebagai desain satu atau model 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 satu, model satu, model 2, model 3, 4, 5, dan seterusnya. Dan generalisasi hasil penelitian, melakukan general hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai
landasan teori untuk pelaksanaan penelitian tersebut. Nah, ini adalah bagian yang dilakukan untuk masalah penelitian tersebut yang dikerjakan untuk penelitian yang prosesnya penelitian secara kuantitatif. Ya, oke baik. Sampai di sini ada diskusi atau ada yang mau apa namanya ditanyakan atau didiskusikan? Karena di bagian output akhirnya dari metode penelitian ini ya bisa atau mampu membuat proposal. Itu adalah bagian akhirnya. Nanti sudah bisa ada gambaran atau bayangan seperti apa membuat proposal penelitian. Karena proposal penelitian ini kan berfungsi penting ya, atau digunakan untuk sempro nanti di seminar proposal. Ya, oke baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya rasa cukup ya di sore hari ini untuk mata kuliah metode penelitian. Kemudian nanti di bagian eh, absensi kehadiran, jangan lupa untuk menuliskan absen kehadiran untuk mata kuliah metode penelitian. Karena kalau absensinya kurang dari 80%, secara by system itu sudah diatur ya dari siakat by systemnya itu minimal kehadiran 80%. Maka kalau misalnya kurang secara absensi kurang dari 80%, nanti nilai walaupun mengumpulkan nilai atau mengerjakan tugas secara by system nilainya tidak bisa keluar